inskripsi Zebedi itu ada hurufnya itu alif lam ha, tapi dibaca juga sama Allah gitu, dibaca Allah dan artinya Tuhan. Nah, itu jadi mesti dibedain gitu, yang mana yang proper name-nya, yang mana yang gelar gitu ya. Bagi kami Allah itu hanya generic name, sama dengan bahasa Aramaik Syria. Karena kalian kan cuma terjemahan. Ya, maksudnya begini Pak Fahmi, baik ada terjemahannya, baik original teks itu juga sama. Original teks di manuskrip Greek itu ada kata Allah itu? Nggak ada. Ya, terus dapat dari mana itu Allah itu? Makanya kan jadi pertanyaan bagi kita semua. Lafaz Allah itu kalau buat saya itu nggak ini, itu jelas nggak jelas rujukannya itu dari mana dapatnya. Begini Pak Fahmi, ketika Musa berkata-kata kepada orang Israel bahwa akan datang nabi sepertiku lah ya, yang menyampaikan wahyu atas nama proper name, itu masalahnya di situ. Jadi maaf ya, tolong dibuka itu yang ulangan 18 saja maksudnya, biar supaya gampang. 18. Oke, bentar. Kalau ada yang bisa share screen, share screen. Aku share screen ya. Ya, silakan. Ulangan 18 ya, 19-20. Ini Bang ya? Oh, 18 ya? Iya, udah. Boleh itu. Kok 18 ya? Ya, 18. Dari satu gampang. Dari satu. Ya. Oke. Imam-imam Lewi, seluruh suku Lewi janganlah mendapat bagian orang Israel. Nomor berapa Bang? Tolong dibaca. Turun lagi yang biru, yang tadi kan di arsir biru. Tadi. Kalau mau mulai dari 15. Mulai dari 15. 15. Tuh, seorang nabi dari tengah-tengahmu di sini kalau saya tuh artikan dari tengah. Sebenarnya tengah-tengah tuh nggak cocok juga ya. Itu di antara gitu. Kita nggak bicara tentang itu ya, Pak Fahmi. Iya, tunggu sebentar. Ini agak nyambung gitu. Oh, boleh. Dibangkitkan bagimu, ya kan, oleh Tuhan gitu kan. Tapi kalau itu mau lihat di Septuaginta bagaimana? Sebentar. 19. Kalau lagi musos to dobro oti paragi netai pros me o laos xd nosai krisin para to teu. Nggak ada ini yang kata Allahnya di sini. Ini saya coba gantian ya sebentar ya. Kamu nih. Oh ya. Ya, yang mau tahu itu kan yang di Indonesia ini itu kan menerjemahkan kata Allah itu dari mana gitu. Ini saya buka dulu ya. Exodus kayak 18 nih, dari mulai 15-nya nih. Nah, di sini. Kailege musos to yom pro. Nggak ada nih kata Allahnya sini. Yang paling Teo nih ya. Tuh, Teo. Apa itu?
Itu yang mau tanya itu. Dari mana itunya yang kata awalnya itu dari mana? Itu jadi pertanyaan buat kita sih ya. Maksudnya lafaz Allah itu datangnya dari mana? Memang Pak Fahmi udah jawab tadi ya. Memang baru di Al-Quran. Memang itu jujur ya, Pak Fahmi jujur. Dibanding dengan muslim yang lain. Ada sih yang jujur. Pak Mahmud jujur. Nah, kalau saya tanya, termasuk si Mawar Iza jujur juga. Tanpa Fahmi yang ketiga nih jujur. Makasih ya kejujurannya. Memang lafaz Allah abad ke-6-7 lah istilahnya. Nah, ini pertanyaan Pak Fahmi. Bagaimana mungkin ketika seorang nabi berbicara atas, maaf ya, sesembahan asing gitu, yang tidak dikenal oleh orang Yahudi. Logika sederhananya kan harus membawa tetragrammaton itu. Ya, berbicara atas nama tetragrammaton gitu. Bagaimana hanya menyampaikan seperti ini, orang Jawa mengatakan bahwa Gusti itu mau saja. Mau raja, mau manusia, mau Tuhan, bebas gitu. Orang-orang, inilah wahyu dari Gusti. Nah, nggak ada proper name-nya, cuman generic name doang, Gusti. Oh, harus percaya. Sedangkan tuntutan daripada orang-orang yang mendengar itu, Gustinya Gusti siapa? Begitu. Kemana Pak Fahmi? Tunggu ada telepon. Oh ya, silakan Pak. Oke, lanjut yang lain. Ada telepon Pak Fahmi. Oke, saya dengan Pak Fahmi. Oke, sekarang kita justru bahas tentang masalah ayat bukan pasal ulangan pasal 1 dulu. Share screen ya. Pasal 1 aja dulu. Mungkin kayaknya ini akan menjadi suatu pelajaran kayaknya. Jadi mana ya? Kayaknya aku keluar dari kamar tidur saya dulu. Oke, saya pergi ke tempat tidur saya sekarang. Jadi di mana ya yang tidak pandang bulu itu ya? Dalam mengadili jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun perkara harus kamu dengarkan. Jangan kejar terhadap siapapun sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagi kamu harus kau menghadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Jadi apakah dalam Quran ada yang kayak gini juga? Harus kamu hadapkan kepadaku perkara yang terlalu sukar bagimu. Apakah di Quran ada yang kayak gini? Aku garis bawah ini. Jadi bagaimana Pak Fahmi? Masih angkat telepon dia, Beto. Masih angkat telepon. Jadi Pak Munir, apakah di dalam Quran ada yang kayak gini? Kalau aku belum tahu ada apa enggak. Harus kamu hadapkan kepadaku di sini. Ya, bentar ya. Aku baca ya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun orang-orang besar. Oh, banyak kayak itu. Banyak bro, itu kalau cuma masalah itu di Al-Quran. Misal contohnya itu di, tadi lupa saya itu. Entah, makanya kita harus saling menghafal. Saya itu bukan masalah Anda, masalahnya sih masalah hari per hari orang belajar atau tidak sih. Maunya sih jangan lalai juga belajar. Coba Anda ingat-ingat dulu. Di mana surah? Surat ini. Oke, surah
Siapa yang keluar ini? Surah berapa? Bapak masih ada di sini? Pak Munir? Pak, permisi Pak, ada di sini Pak. Halo? Ya. Jadi yang di Quran apakah ada juga yang kayak gini? Harus kamu hadapkan kepadaku. Atau cuma ini aja, keseluruhan ini aja. Dalam ngambil dili jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap satu apapun. Surat An-Nahl ayat 90, Berto. Surat An-Nahl ayat 90. Surat An-Nahl ayat 90. An-Nahl ya, An-Nahl ayat 90. Oke, terima kasih. Terima kasih Anda cepat. Tadi aku setiap buka Google pasti langsung keluar. Nggak bisa keluar dari Zoom. Untung aja Anda pada search karena saya soal keyword agak susah. Oke. Ya, innallaha ya'muru bil adli bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menjur kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Iya. Ya seperti ini juga kayak tadi itu. Secara konteks aku tak mencari kesalahan sih. Tapi di sini ya ada ini dia. Kayak tadi itu kayak kitab apa tuh ulangan ya? Ini dia. Iya. Ya, ada saksi, ada seperti itu. Ini dia. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Ini dia. Sudah kedapatan. Jadi kita dapat poinnya. Jadi kita bisa saja punya kesamaan di sini. Jadi sebenarnya sih kayak gini ya. Jadi kayaknya apa sih? Kayaknya Pak Munir apa? Kayaknya kita belajar dari awal dulu. Jadi bagaimana dengan hal ini sih? Jadi kayaknya ya banyak perkara-perkaranya. Jadi Pak Munir, Anda suka bahas yang mana? Ya bagaimana? Karena soalnya sih kalau di Al-Quran itu nanya apa aja pasti ada di penjelasannya di Al-Quran. Misalkan kamu coba saya ini nanya apa di Al-Quran pasti ada jawabannya tentang apa gitu. Itu dia harus dipelajari ulang, jangan hanya diinjak saja, harus dirapikan kembali. Tunggu, siapa yang datang nih? Oke, gak apa-apa. Aman. Sebentar, coba konfirmasi dulu Alberto, siapa itu? Sampai di open mic. Alberto. Ya. Coba konfirmasi. Jadi
Halo Dimas Bayu Setiawan, Dimas Bayu Setiawan, apakah Anda di sini juga nih? Iya, gimana? Open. Apa, bro? Bro, lo Open tadi ada masuk, bro. Hah? Tadi pagi lo ada masuk. Udah masuk. Enggak, Tapi tadi pagi. Open. iya, Weekend. cuman ada Ion sama ini. Gue lagi belanja biasa sama bini tadi. Makanya masuk Ion. dulu. Tapi nggak tahu. Tadi ke restart kayaknya. Oh, tadi pagi berarti lo itu yang gue suruh open mic, lo nggak mau open mic. Itu gue lagi di tempat rame. Oh. Iya, oke. Silakan dilanjut, silakan. Aduh, kayaknya malah terganggu pula nih. Kayaknya harus dipelajari ulang karena kayaknya di masa depan pengetahuannya dia harus dilancarkan kayaknya. Aduh, hampir aja dapat poinnya. Itu si Ion nge-share di grup WA katanya ada diskusi Pak Pami. Ada Pak Pamis ini, tapi masih angkat telepon dia. Sudah. Tadi siapa? Ini di narasumber katanya ini apa? Pami Islam versus Jason Kristen live no. Duel debat spektakuler. Anjir, apa ini? Spektakuler. Itu adalah ini, supaya greget orang gitu, pengen lihat gitu. Iya, kan kemarin kan saya bilang ke dia gitu kan, dicariin ada Yong, kangen. Terus dia bilang apa, najis katanya. Enggak, kita ngobrol aja. Ngobrol Jason sama Pak Pami debat spektakuler, ada apa ini? Enggak, ngobrol santai. Tunggu. Kok Anda tahu dapat spektakuler? Siapa yang kasih tahu? Kalau aku yang nulis. Bahasa marketing. Entahlah, supaya cross check dulu. Ya apa? Kita ngobrol santai nih. Yang ini ngobrol santai. Kan nggak enak ya, nggak ada temen nih. Apa-apalah, kayak pada masuk. Ini kan, gua mau Dimas bikin YouTube, metodenya question and answer. Ini lagi nyobain input data dulu, bikin kayak sebuah smart sheet. Oh Bos, iya. temanya itu aja. Oke, Pak Munir. Jadi kalau ayat 26 nih, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Tidak mau berjalan ke sana. Iya, kayaknya kita harus analisa dulu sih, baik-baik sih bagaimana cara kita menceknya secara forensik sebenarnya sih. Karena ini sih sebenarnya sih bagaimana mau nyambungnya ya. Forensik maksudnya bagaimana begitu? Forensik. Oh, sorry, bukan forensik. Ada istilahnya tuh. Dia nama istilahnya tuh pokoknya kesimpulan lah. Kesimpulannya saya belum dapat sih. Karena saya soalnya sih kalau sekali saya tengok ini semuanya tentang apa? Tentang peringatan. Oke. Jadi Beto, itu kenapa di perjanjian baru itu nggak ada kata yod pakai. Terus kalau di perjanjian lama itu pater itu dia yod pakai itu memperkenalkan diri sebagai bapak. Oh iya. Ini ke saya kayaknya cocoknya ke saya jawabannya nih, pertanyaannya. Kayaknya mau apa lagi ya? Kayaknya kalau bahas tentang neraka, kayaknya tunggu. Kayaknya tadi yang saya tanya didengar nggak? Tadi yang saya tanya. Kenapa di perjanjian baru itu nggak ada Yod-Heh Vav-Heh? Terus di perjanjian lama apakah Yod-Heh Vav-Heh itu memperkenalkan diri sebagai bapak? Jelas tidak sih. Apa pertanyaannya kadang-kadang susah sih. Kadang-kadang agak
kata-kata agak aneh sekali orang mau tanya ini sebenarnya. Nah, ini kesenangan Bro Dimas nih yang begini. Bro Dimas, nah ini pertanyaan kan nggak mainstream nih. Ini kesenangan Bro Dimas nih. Sebenarnya tertulis Pak Fahmi. Oh ya, Tetragrammaton Jason. tertulis di PB, cuma karena pengaruh Septuagint, maka cara penulisan dari Injil itu berbahasa Yunani ikutin Septuagint. Kan sudah saya bilang bahwa Septuagint itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani Koine mengganti huruf karena ingin ikutin kerenya. Jadi kerenya ini ditulis, bukan hanya diucap, tapi kerenya ditulis. Jadi hokurios. Tetapi di dalam Ibrani, bahasa Ibrani, kitab Yahudi yang berbahasa Ibrani, itu kerenya nggak ditulis Adonai atau tidak ditulis Hashem, tapi tetap ditulis generic name-nya itu, yaitu tetragrammaton itu. Sampai detik ini baik Masoretic Text juga menuliskan itu. Dari Gulwan Laut Mati sampai ke Masoretic Text pun menuliskan itu. Jadi setiap orang Yahudi secara tradisi ketika berjumpa dengan tetragrammaton, dia akan mengucapkan Hashem atau Adonai. Tetapi secara ketif tertulis itu tetragrammaton. Tetapi pengucapan itu Adonai atau Hashem. Nah, di dalam Septuagint ini pengucapan Adonai dan Hashem itu ditulis gitu. Itu permulaan sejarah ketika kenapa kok jadi tetragrammaton jadi hokurios. Gitu Pak Fahmi. Kalau di LAI jadi Tuhan. Huruf kapital semua. Enggak, gini. Di Perjanjian Baru, kenapa nggak ada gitu kan? Perjanjian Baru, saya belum ngomong Septuagint. Di Septuaginta tuh ada itu kan Yotve itu gitu. Nah kalau buat di Septuaginta, kenapa? Yang saya mau tahu itu pernah nggak itu Yotve itu memperkenalkan diri itu sebagai bapak? Itu pertanyaannya. Itu lain lagi, berarti pertanyaan yang lain lagi. Dua pertanyaan ada, gitu. Sebenarnya banyak. Ya coba gimana? Bapak seperti kepada Daud berkata tentang Salomo pun dia menjadi anakku, aku jadi bapaknya. Banyak itu. Ada beberapa ayat sih. Dikasih lihat ya supaya tahu. Saya belum tahu nih. Dikasih lihat aja. Begitu ya. Bentar ya. Harus cari dulu nih. Bentar. Kayaknya kita lanjut dulu juga sih. Jadi saya udah ketemu masalahnya. Kalau misalnya lanjut. Septuagint dan Dead Sea Scroll itu kan dibuat sebenarnya kan bukan buat Kristen sebenarnya pertamanya itu. Apapun itu yang diminta waktu itu jelas bukan buat Kristen. Yang buat Kristen itu nanti yang Perjanjian Lama. Dan kemudian mengadopsi dari apa? Dari Septuaginta itu. Karena apa? Karena ditemukan itu kan beberapa ayat dalam Perjanjian Baru itu mengutip langsung dari Perjanjian Lama, Hebrew Bible-nya gitu. Septuaginta lah gitu. Saya nggak bilang langsung Hebrew Bible, karena kan belum ada gitu. Yang itu kan jadi kan ini kan pertanyaan apa bodoh-bodoh gitu. Maksudnya orang nggak ngerti. Kenapa di Perjanjian Baru nggak ada kata Yotve? Saya masih tunggu ya yang apa di Perjanjian Lama itu Yotve itu mengidentifikasikan dirinya sebagai bapak. Alberto cari Alberto. Pak Fahmi kan Yesus kan mengutip Shema Israel kan. Secara logika sederhana ya, Yesus pasti tahu tefillah orang Yahudi itu pasti mengucapkan Shema Israel dalam bahasa asli. Itu pasti itu. Nggak mungkin jadi Hokurios Hotheos bla 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 bla.
Enggak. Tetapi pasti akan mengucapkan Hashem atau Adonai, kebanyakan sih pasti Adonai. Adonai Elohinu bla 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 gitu. Nah, Yesus itu mengapa tertulis jadi Hokurios Soteos? Itu masalah kan Injil itu tertulis ya. Bukan ucapan Yesus langsung yang ditulis tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Masalahnya kan diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Mengapa kok Tetragrammaton jadi Hokurios Soteos? Mengikuti cara Septuagint menuliskan itu gitu, Pak Fahmi. Tapi kalau Yesus sih pasti ngomongnya secara bahasa Ibrani lah. Itu kan syahadat ya. Syahadat orang Israel ya pasti pakai bahasa Ibrani lah, itu dari orok istilahnya sampai tua ucapin terus itu tiap hari. Menurut Jason di di manuskrip Septuaginta itu nggak ada kata Yotevave gitu. Nggak ada, Hokurios. Tetragrammaton found in earliest copies of Septuagint. Ada. Oke ya. Nanti silakan kalau mau protes sama ini. Kalau mau protes sama dia. Ada Elia. Ada lah Septuaginta. Jadi Pape di abad kedua. Enggak, tadi si Jason bilang kata itu Tetragrammaton itu nggak ada di manuskrip Septuaginta gitu. Tadi gitu. Ini Septuaginta mana nih? Mereka yang menyingkat, yang Septuaginta itu ada dua, Pak Fahmi. Jadi Yod He Vav He itu justru ada dua lagi, pusing. Pak Fahmi, Septuaginta. Jadi mana yang benar? Yang satu tuh Septuaginta LXX, yang satu saya lupa. Yang benar yang mana, Jason? Yang menuliskan tentang Tetragrammaton dimasukkan. Yang benar ya? Orang Yahudi setelah LXX. Itu ada, itu memang ada. Saya lupa, memang itu ada. Ada dua. Septuagint LXX. Yang benar yang mana? Yang benar yang? Yang benar yang tua lah, yang paling tua. Itu kan abad-abad ke sini setelah Septuaginta LXX. Lalu orang Yahudi itu rindu kembali, ingin menuliskan Tetragrammaton itu dalam Septuagint, dalam bahasa Yunani gitu. Dibikinlah orang Yahudi ini, saya lupa namanya. Namanya terkenal Septuaginta ini gitu. Jadi ada dua. Yang pertama di abad keberapa? Yang paling tua itu LXX. Itu iya, tidak ada. Abad ke? Itu Hokurios aja. Abad ke? Abad ke? Nah, kemungkinan abad ke-3, abad ke-1 sebelum Masehi. Tapi yang Septuaginta yang orang Yahudi ini, dia menyatakan namanya Septuaginta orang Yahudi ini. Gitu. Saya lupa namanya itu. Nah, itu ada. Manuskripnya ada nggak? Dimasukkan sama dia. Jadi manuskripnya ada nggak? Ada. Itu yang tadi Pak Fahmi itu yang Septuagint yang orang Yahudi itu. Yang abad kedua? Ya agak muda lah, agak muda. Iya, abad kedua. Karena yang kan muda. Kerinduan orang Yahudi. Orang Yahudi ingin kembali yang abad sebelum yang abad Hokurios lagi gitu. Yang abad sebelum Masehi mana manuskripnya? Ya, itu LXX berat. Kalau LXX nggak ada, Hokurios Hotel. Kalau yang Papami itu yang Septuaginta plus namanya orang Yahudi di belakang Septuaginta. Nggak gini, Tristan. Tadi kan saya tanya nih sama Jason gitu. Kenapa di Perjanjian Baru itu nggak ada kata Yotevave? Kemudian di Perjanjian Lama, gimana kalau Yotevave itu mengidentifikasikan dirinya sebagai Bapak? Oh, itu jawaban berikutnya ya. Jadi keluar dari Tetragrammaton. Kalau Bapak kan banyak Pak Fahmi. Bapak berarti kalau yang ya makanya ini dengan Daud,
Itu pun Si Alberto mau lihat gitu. ini 2 Mana Samuel itu? 7 ayat 14, Pak. Ya, lihat, lihat. Coba di-share. Di-share. 2 Samuel 7 ayat 14. Bentar. Saya share screen dulu ya. Pusing, Halo, banyak banget. Shalom. Mau bertanya dong, Dani Nah, Ginting itu. siapa ya? Sebentar. Mau say hi dulu. Dani Ginting siapa ya? Tolong buka mic, please. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Dari mana, Pak? Bapak Islam atau Muslim? Biar nanti kalau berdialog kita mengerti posisi Bapak. Islam atau Muslim? Islam atau Muslim? Islam atau Kristen? Sorry, baru bangun tidur gua. Halo, Pak Dani Ginting. Halo, Pak. Maaf, Pak Dani Ginting. Halo. Saudaranya si Pak Dani Ginting. Apakah bisa dijawab, Pak Dani? Tolong. Halo. Pak Dani, supaya nanti dialognya lebih enak. Oke, dia live. Oke lah, lanjut teman-teman. Soalnya kalau enggak nanti kebingungan orang jawab apa. Oke, lanjut teman-teman ya. Oh iya. Ini jawaban pertanyaan kedua Pak Fahmi ya. Bapak ya. Kalau Bapak banyak sih ya di Tanakh itu banyak banget. Nggak banyak tapi ada gitu, ada. Termasuk yang terkenal ini ketika nubuatan tentang anak Daud itu jauh ke depan, bukan hanya untuk Salomo, tapi jauh ke depan sampai ke Yesus. Jauh gitu, jauh banget. Ini tentang nubuatan itu. Karena ini nubuatan kan dia akan duduk di atas tahta Daud, hidupnya akan kekal. Itu juga nubuatan tentang Yesus. Bapa dan anak. Itu terlalu ini yang terkenal di situ. Tapi kalau bangsa Israel itu adalah anak-anaknya juga ada. Di dalam Torah juga kan anak-anak Allah, bukan berarti saya anti, itu bukan Allah ya, apa Allah enggak anti. Jadi walaupun saya juga 2 Samuel 7 berapa? 2 Samuel 7 berapa? 12. 14. Oh, 14. Kalau mengidentifikasikan dirinya suami ada. Kalau ada suami dari orang-orang Israel. Ada. Jadi Israel Utara, Israel Selatan itu istrinya. Ya. Kalau Bapak di 2 Samuel 7:14 ya? Ya, sama 7:14. Iya, sebenarnya wajar ada keanehan kok. Di PB nggak ada nama Yud-Heh-Vav itu. Ada. Tadi nggak nyimak mungkin Pak Tristan, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin lain kali kita lanjutkan. Kita bahas dulu tentang Bapak ini. Pak Fahmi mau sharing silakan. Ya kalau Yud-Heh-Vav kan nama, kalau Bapaknya gelar gitu. Sifat lah. Berarti yang 2 Samuel 14 2 Samuel 7:14 itu sama nggak dengan yang di Perjanjian Baru Pater? Secara tradisi ya, kita bicara dalam lingkungan orang-orang yang ya akademisi ya. Tentu secara tradisi Yahudi menyebut Hashem itu sebagai Bapa itu hal yang biasa. Hal yang biasa Pak Fahmi, bukan hal yang aneh gitu. Cuman orang-orang dalam tanda kutip beragama Yahudi ya, dalam tanda kutip beragama di sana bukan agama orang Yahudi itu, tapi pelaku hukum Torah. Tapi nggak apa-apa, beragama Yahudi seperti Billy, Yitzhak, Palen itu menyembunyikan itu. Makanya kelihatan kok nggak menyebutkan Bapak, tapi memang Bapak itu sematan untuk Hashem juga nggak masalah.
Mereka diam-diam. Sudah selesai, Bro. Gimana? Ini warga Bukit Golgota ini siapa nih warga Bukit? Jangan ditanya itu. Siapa warga Bukit Golgota nih? Udah itu ya yang gua tuh. Bisa tanyain. Enggak, emang betul itu ya yang lo. Iya. Lo yang tanggung jawab ya, Bro. Iya. Gua suruh masuk sini tadi. Ya udah. Enggak, tetap buka. Oh, tuh Kopiang tuh udah. Tetap buka warga Bukit. Kemarin lu bilang dia namanya Joko. Begitu gua suruh speak up, cewek. Iya, makanya lu kemarin Joko nih, Joko. Aduh, Tristan udah jangan ini. Buka. Warga Bukit. Iya, gua tahu lu trauma. Dek, speak up aja. Halo gitu. Iya. Halo. Coba say hello aja. Halo gitu. Dia takutnya kamu namanya Joko. Halo. Dek. Ini nggak di YouTube-in kok. Iya tahu. Bambang kali itu namanya Pak Joko. Enggak masalah namanya. Open your cam. Enggak masalah nama Open your cam. Kapan nih cam pula Munir ini? Halo. Dek. Open your mic. Mut. Iya, assalamualaikum. Perempuan. Oke. Oh, berarti perempuan. Oh, udah. Oke. Lanjut. Capek gue nggak masih. Waalaikumsalam. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu satu lagi siapa Ya, itu? jaringannya agak susah itu. Ibu, selamat siang. Satu lagi siapa ini? Waalaikumsalam. Iya, selamat siang. Iya. Lagi masak apa, Bu? Waalaikumsalam. Kepanjangan. Lanjut. Yang lanjut. Gatel. Sial. Ternyata nih Mas Kejar. Gimana? Albert. Bentar. Keterusan. Alberto, selamat siang. Alberto. Oh, tuh udah kenal tuh sama Alberto. Udah lah, udah kenal deh. Iya. Tahu lah, dia kan suka main di basin. Lanjut tuh. Mana? Jason. Oh, nggak ke Ayu itu. Ya. Oh, kenal lo itu. Kamu nggak kenalin saya? Mau debat sama Alberto katanya. Iya, saya aja pernah bicara sama dia. Namanya Karena Ayu. Iya. Joko namanya Joko. Bambang. Udah dibilang aman, Bambang. Udah dibilang aman kok. Enggak, bukan maksud bilang aman. Enggak, di sini udah banyak yang nyamar di sini. Banyak yang nyamar. Iya. Jadi ntar diganti nama lagi. Ya nggak apa-apa. Ya wes. Apa tuh Jason? Gak apa-apa. Apa lanjutin. Lanjut Jason. Jason. Lagi mau share screen kalau nggak salah. Oke, share. Oh iya, Bang Pami. Mana nggak muncul share screen-nya? Siapa yang mau share? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oke. Jadi yang tadi itu gimana Pak Pami? Aku kalau mau share screen bisa nih, apa nih? Bukan nih, aku yang bantu share screen nih. Nggak ada yang share screen. Yang ditanyakan kenapa di PB itu di ayat berapa tadi nggak ada kalimat Tuhan Pape atau Allah gitu. Sedangkan di PL ada gitu. Udah ayat berapa tuh tadi Bang Pati? Jawaban singkatnya YHWH itu untuk orang Yahudi secara khusus, emang khusus ya. Keng. Itu emang nggak boleh disebutkan. Kere. Jadi kerenya pengucapannya itu nggak boleh. Oke, nggak apa-apa, nggak boleh disebutkan. Tapi kan ini kan sudah ada tertulis dalam manuskrip gitu. Ya, ketif. Nah, asalnya kan itu kan dibuatnya bukan buat ini, bukan buat komunitas Kristen. Oke, sebentar Pak Pami, sebentar. Dominik. Sebentar, ada tamu. Dominik. Open mic Dominik. Iya. Itu. Dominik. Iya.
Ini masih Dominik yang lama ini. Oh iya, betul. Ya, tadi pagi memang kamu masuk ya? Tadi pagi. Nggak ada. Oh, tadi pagi nggak ada. Tadi Tidak malam ada. Tadi malam ada. Ya. Tadi malam ada yang saya panggil-panggil itu kamu ya, yang tidak open mic. Iya, saya di-kick itu. Iya, karena kamu nggak open mic. Iya, maaf. Oke. Silakan dilanjut. Napoleon siapa itu? Oh, Napoleon Bonaparte siapa nih? Shalom, saya Napoleon. Siapa ini? Ya. Napoleon ini siapa? Ini dia Ya, tadi dari Napoleon, ZCC nih anak. Napoleon. Iya, Napoleon nih kamu dari mana nih? Dari Muslim atau Kristen nih? Siapa nih kau yang? Itu ya itu. Tampan nih. Oh, terlalu tampan ini. Bukan, Dia Napoleon. tadi Bukan. Ya, ini dari Tadi Muslim di atau dari ZCC. Kristen nih? Iya, dari Kristen atau Muslim? Muslim. Oh, Muslim. Iya. Oke, silakan dilanjut. Go. Oke, saya jawab lagi ya supaya yang lain dapat menyimak ya. Jawaban dari pertanyaan dari Pak Tristan. Mengapa di PB kita yang berbahasa Bukan gue itu bro, dari Pak Fahmi bro. Gue cuma jelasin doang. Kita mewakili ya, karena kan Pak Tristan yang mulai mengajukan lagi. Awalnya Pak Fahmi. Oh ya. Itu karena terbawa ya tradisi LXX. Jadi Septuaginta itu saya baru ingat ada dua. Yang satu LXX, yang satu orang Yahudi kembali yang bikin dalam bahasa Yunani, tetapi mencantumkan tetragrammaton. Jadi benar-benar itu Septuagint yang kedua. Yang satu ada LXX-nya, yang satu nggak ada. Tapi ada buatan orang Yahudi pure. Itu lebih muda. Yang lebih tua itu yang LXX. LXX itu tidak mencantumkan tetragrammaton dalam bahasa Yunani, tapi gantinya secara kere. Jadi gini, dalam tradisi Yahudi, pengucapan tetragrammaton secara ketik. Ketik itu artinya tertulis. Tertulisnya itu 4 huruf suci, tetapi di kere, diucapkan itu Adonai. Yang terakhir itu Hashem, kayak sendiri Hashem. Itu sama-sama aja sih. Nah, di dalam tradisi, dalam penterjemahan kepada LXX, ini sekali lagi, LXX, Septuagint yang LXX, yang kere itu dituliskan. Jadi, ho kurios, harusnya kan nggak dituliskan. Nah, seperti yang permintaan Pak Fahmi dan Pak Tristan itu, harusnya dituliskan. Yang dituliskan itu yang Septuagint yang buatan orang Yahudi sendiri, yang seorang itu, yang lebih muda. Yang 72 itu ho kurios, ho theos. Nah, itu terbawa ke dalam PB. Maka PB menuliskannya juga ho kurios, ho theos. Itu merujuk kepada tetragrammaton itu. Itu jawabannya Pak Tristan. Oke, berarti sepakat nggak nih kalau Bapak itu adalah sifat atau gelar saja, tapi bukan proper name? Sepakat. Yang mana? Yang ho kurios atau tetragrammaton? Bapak. Yang Bapak. Oh, Bapak itu ya sebutan generic name lah. Kita sebut generic name. Kita paham semua ya. Belajar tentang generic name. Kalau yang di Deuteronomi yang umum. Ya, di Deuteronomi 6:4 itu proper name. Kalau yang tetragrammaton itu proper name. Dan kalau Adonai, Hashem, Bapa, itu disebut generic name. Elohim itu generic name semua. Ya udah, tapi gue sih beberapa Kristen ini bukan dari lu aja, sebelum udah ngomong juga. Di zaman jauh sebelum zaman Makabe sudah ada Septuagint. Gimana? Tapi kan itu menurut gua sih masih ambigu ya. Betul bilang LXX tadi. Sebab gua belum pernah ketemu manuskripnya. Kalau yang Septuagint di abad kedua gua pernah lihat manuskripnya. Walaupun nggak selengkap kodeks. Yang tadi itu, ini Pak Fahmi itu, yang Pak Fahmi ya itu. Lihatin itu, yang Septuagint bukan LXX.
Ya, tapi yang lu bilang yang zaman jauh sebelum Makabe itu sampai sekarang gue belum pernah lihat manuskrip. Itu aja sih yang masih tanda tanya juga. Pengen manuskripnya ya, pengen. Ya harus tahu, harus lihat lah. Walaupun contoh yang seperti ini, yang pernah ketemu di Dead Sea Scroll kan, kayak gitu lah. Walau dia hanya secarik gitu. Ya. Emang kalau yang jadi enak didiskusikan gitu. Yang diperhatikan oleh Pak Fahmi itu memang itu buatan orang Yahudi yang seorang itu. Nah, itu memang mencantumkan itu. Nah, yang ini kan Mazmur punya nih. Dead Scroll kayak gini gitu. Tapi ada gitu kan. Pak Fahmi nggak apa-apa ya, Pak Tristan ikut ya, ngobrol ya, apa-apa ya. Nggak apa-apa lah, orang kami. Oke. Orang satu geng. Pak Tristan, menurut Pak Tristan, ketika Muslim mengutip Injil yang berbahasa Yunani, boleh enggak? Kalau orang Muslim bukan mengutip, kalau membahas nggak apa-apa sih, karena kan lebih kepada ingin tahu gitu. Membahas ya. Kalau kita gini loh bos, contoh di dalam kitab suci itu kan inti dari sebenarnya adalah nasihat. Contoh mak saya nih orang bule, contohnya. Kemudian dia bernasihat dengan saya. Auto saya harus paham bahasa bulenya itu. Contoh dia orang Norwegia, ya saya harus tahu, biar saya paham apa yang dimaksudkannya. Itu aja sih, semudah itu. Jadi kalau orang Islam mengutip Yunaninya, ya anggaplah Yesus saat itu berbahasa Yunani. Jadi kami harus tahu maksud apa yang dimaksud, apa yang dirujukan, apa yang diumpamakan oleh Yesus tersebut. Itu aja. Nasihatnya apa sih? Kalau kita lihat terjemahannya aja kan, itu yang ini kan, saya rasa masih bias, terus dan masih kelas-kelas yang biasa gitu. Kalau udah merujuk kepada lugot, kalau bahasa Arab atau teks, ya sudah itu, langsung diskusi aja. Gua rasa itu lebih akademisi gitu, bos. Gimana? Oke. Diskusi. Berarti Pak Tristan nggak apa-apa ya Muslim kutip tentang Injil berbahasa Yunani. Tetapi begini Pak Tristan, kenapa saya harus mengatakan ini? Karena ada beberapa rekan Anda, bukan ngadu domba ya, tapi supaya ini edukasi bahwa seperti Etan mengatakan bahwa Kurios Hoteos itu adalah dewa-dewa Yunani. Jadi ini mengerikan sekali. Secara akademisi ngeri sekali pernyataan ini. Seperti Slayer, kadang-kadang Goldian juga. Nggak ada dasar itu. Nggak ada dasar. Shalom. Kata itu kan. Pak Tristan, Pahmi boleh? Enak ini Gini loh, kalau di bahasa Arab pun la ilaha, ilah itu kan nakiro, umum. Itu bisa juga dewa. Senggokong itu dibilang ilah bisa. Betul. Batu, pohon, nah bisa. Jadi kalau hanya dirujukan kepada satu sekelompok, ibaratnya sekelompok sembahan gitu ya nggak bisa, karena masih umum bentuknya. Kecuali itu sudah ada di bahasa Arab sudah ada alif lam depannya al-ilah, berarti sudah paham Tuhan yang mana yang benar. Contohnya sembahan yang benar bagi kalian Yesus, al-ilahu masihun wa yasu. Tuhannya orang-orang pengikut Al-Masih adalah Yesus. Jadi pakai alif lamnya al-ilah. Masa Yesus dewa kan enggak? Kalau disebutkan Yesus adalah Kurios, kemudian kalian artikan Tuhan, Yesus dewa kan enggak? Jadi rujukannya kemana dulu maksudnya? Kalau Kurios sebenarnya juga agak generik name. Kurios itu bisa kemana-mana itu sebenarnya. Ya bisa Tuhan, bisa Tuhan. Mungkin Pak Fahmi bisa nunjukkan. Kurios itu juga bisa ke Pilatus kemarin Pak Fahmi ya? Pokoknya kemana itu. Kalau udah nyebutin Kurios itu kemana-mana. Jadi memang generiknya umum sekali. Kurios langit, Kurios Jason gitu, Kurios
Apiang bisa. Ya. Bisa. Jadi memang bukan Lord lah, mirip Lord. Sama. Gini Pak Tristan, tadi dengan Pak Fahmi kan saya itu bertanya di dalam ulangan yang tadi itu 18 19 ada kalau nabi itu diutus dia harus berwahyu atas nama Tetragrammaton. Nah itu permasalahannya di situ awalnya itu Pak Tristan. Gimana Pak Tristan? Gini, nabi yang diutus harus dengan nama Hasem gitu kan. Itu ya kalau kita baca dari sisi Torahnya Jus memang harus, memang wajib. Tapi kalau dibutuhkan ke ajaran lain, agama lain, ya nggak bisa. Begitu aja sih. Apabila seorang nabi itu mungkin di sini lebih kepada Yesus ya. Yesus mengatakan Bapa gitu. Bapak yang dimaksud mana kan gitu kan? Bapak itu Tetragrammaton kalau ya dalam 2 Samuel 7:14 tadi yang lu jelasin gitu kan? Iya, nyambung. Tapi kalau ke Nabi Muhammad nggak nyambung. Nggak nyambung. Karena kita bicara itu ya, pengetahuan aja ya. Ya. Begini, Pak Tristan, saya pernah di Facebook ya berdialog dengan Muslim. Ada Muslim yang dalam tanda kutip rada pintar. Ketika saya sampaikan tentang Tetragrammaton, dia paham. Jadi ini pembelajaran juga ya, Pak Tristan juga yang lainnya, bahwa di dalam kampus sebenarnya Tetragrammaton ada. Akar kata Tetragrammatonnya ada. Saya juga kaget. Kok dia tahu? Nah ini ya, ini cuma pembelajaran ya. Kita sedang bicara ngobrol tentang pengetahuan lah ya. Muslim itu berkata bahwa di dalam Islam pun ada, di dalam penyebutan nama-nama Tuhan, di dalam nama penyebutan 99 nama itu ada ini namanya Al-Hayy. Jadi lanjut. Al-Hayyu itu kan, tahu kan Al-Hayyu kan, artinya maha hidup. Ya. Sama dengan Hayah. Jadi akar kata Tetragrammaton itu Hayah. Hayah itu merujuk kepada Ehya Asher Ehye. Secara orang Yahudi tahu runtutannya itu Ehya Asher Ehye merujuk kepada Hayah. Hayah itu merujuk jadilah Yode Pauhe itu akar katanya dari Hayah. Jadi sambung menyambung. Mengapa ada Tetragrammaton? Itu dari itu. Jalurnya di situ gitu. Kronologinya. Makanya ada lagu tentang. Gue mau nanya sama lu nih. Haleluya. Gue mau nanya sama lu. Yod He Vav He dikasih nikut bisa dibaca nggak? Kalau secara tata bahasa Ibrani bisa sebenarnya. Yehovah. Coba. Bukan Yahweh, tapi Yehovah. Sebenarnya kalau dikasih nikud ya harusnya segitu. Jadi kita bicara tentang gramatikalnya ya. Kalau secara tata bahasa Ibrani Yehovah. Bukan Yahweh. Bukan Yahweh, bukan. Tapi nggak itu. Ini objektif ini. Dengar nih kawan-kawan ini. Bukan Yahweh memang. Memang bisa dapat literasi lain sih. Dari Back to the Church. Saya pernah baca itu. Back to the Church by Helen Evangelist. Pak Fahmi. Mana Pak Fahmi? Ada mungkin. Yod He Vav He itu kalau dikasih nikut dibaca Yehova, Yahweh, Yiwa atau yang gimana? Menurut Pak Fahmi. Kalau saya nggak tahu kalau gitu. Tapi kalau ditarik ke Greek itu jadi betul Yoai. Kalau tarik Greek. Tapi bisa. Mungkin Yehowi. Kalau Yahoo pernah dengar? Bukan ya. Kalau yang itu kan Yahweh itu itu dalam tata bahasa Ibrani itu mati. Makanya Yahweh itu ibaratnya kepada Yesus gitu. Tapi kau mati itu depannya. Mungkin gerakan Yahweh itu, Yahweisme itu, ya memang itu perbuatan dari atas ya. Sampai ke seluruh dunia. Saya nggak bisa ngomong. Kalau sesuatu yang bisa viral ke seluruh dunia, pasti ada perbuatan dari atas. Karena Yah itu
depannya ya, bukan belakang ya yang di belakang, bukan akhiran. Tapi Hmm. kalau ya yang di depan itu artinya mati. Tuhan yang mati. Mungkin ini merujuk kepada Yesus. Tapi kalau Y itu hidup. Ya, makanya saya nggak meributkan orang itu menyebutkan Yahweh atau Yehova. Ada orang Kristen menyebutkan Yahweh, berarti kepada Yesus. Tapi Oke, saya fair boleh? Saya compare. ya boleh nggak ada yang itu kok. Ada yang versi. Di Islam itu Allah itu Allah itu adalah nama diri. Nama diri nggak pantas juga kita bilang proper di situ. Tapi nama diri. Maksudnya gimana? Proper name gimana? Di atas ya, karena Tuhan itu sebenarnya bukan personal Tuhan. Nah, di kami gitu. Beyond dari itu. Jadi di Islam itu namanya Ismul Azam. Nama keagungan. Namanya Rabbul Alamin, nama yang pencipta langit dan bumi. Jadi untuk Asmaul Husna 99 itu didasari dari sifat. Dan Allah sendiri tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tahu artinya apa secara gramatikal. Tapi pemaknaan, contoh di Al-An'am ayat 3 bisa disebut dimaknakan makhluk yang disembah. Tapi secara artian tidak bisa. Walaupun dipaksa itu sama gaun, Yod-Heh-Wah-Heh diterjemahkan sama dia menjadi Allah, itu sebenarnya nggak pantas, nggak bisa. Karena Bapak tadi katakan, Pak Jason, bahwasanya Yod-Heh-Wah-Heh berasal dari kata hayya, hayyun. Hayyun di sini di dalam Islam hanya sifat. Walaupun bisa dijadikan nama, itu tapi tidak sebanding dengan nama dirinya Allah. Seperti itu. Jadi walaupun ya mungkin terjadi banyak banyak orang yang termasuk muslim juga yang berani gitu menyamakan antara nama dengan sifat atau nama yang berasal dari sifat. Saya pernah ngobrol juga sama kawan-kawan. Kok berani, kok mau kalian? Contoh dia ada gitu kan. Yahweh itu diartikan dia ada atau dia hidup gitu ya. Atau dia atau hidup gitu kan. Itu kan hanya sifat gitu. Hanya sifat. Kok mau nama diri Tuhan itu dari nama sifat, sementara Allah itu bukan dari nama sifat. Seperti itu. Tapi kalau gua ngobrol panjang lagi nih, asal usul nama Allah ribet lagi. Tapi di dalam Kristen kan Allah tuh hanya generic name kan? Benar nggak, Mas? Akhirnya terjadilah perdebatan panjang antara Islam dan ya yang mengatakan Allah adalah generic name. Ada Allah A-nya depannya kecil lah. Ada Allah A-nya depannya besar lah. Ribet gitu ya. Sementara mohon maaf kalau kami tanya kepada kalian secara kalau kita lihat cara penulisan atau gramatikal dari Allah itu sendiri, saya rasa kalian pun nggak bisa jawab. Walaupun dari sisi ada akar kata. Dari kata al plus ilah. Nggak akan bisa jawab kalian. Share screen boleh ya? Share screen ya. Bentar Jason, Bang Dul siapa nih? Bang Dul? Itu Gempa itu, si Gempa. Oh, lo kenal aja. Ketemu di Zoom lain. Mahasiswa Manggang siapa ya? Aneh. Oh, aneh. Oke. Ayo kita debat sudah. Nah ditanya tuh kakek Kendi. Udah jadi mahasiswa magang sekarang ya, bukan magang lagi ya. Magang apa bro? Magang babi? Ya baru 3 hari kok magang Pak. Ayo kita bergerak debat tentang Kristen magang. Tritunggal. Gimana? Kristen magang. Sebelum masuk Tritunggal aku mau ngomong soal nama. Iya. Ya, Allah itu setelah ini
Bentar. Oh ya. Ya boleh, kalau kamu mau sharing dulu yang nama tadi kamu lanjutin dulu. Untuk jawab ini ya, nanti kalau mau ke bahas itu bolehlah, kita berhenti dulu, lanjut nanti nggak masalah lah. Enggak, udah mantep kok jawaban Kristen, udah mantep. Pertanyaan Muslim tadi udah kejawab semua sebenarnya. Ya. Sebenarnya Ini kan cuma lanjutan aja, cuma ngalir bicara kayak secara air akademik aja. ya, bukan secara debater ya. Kalau debater kan ngeliuk-ngeliuk sana kemarin. Kita bicara tentang pengetahuan di sini ya. Iya, pengetahuan aja. Iya, kayak Bang Fahmi, liak-liuk. Gua kan ini melihat kejadian perdebatan di mana-mana saat ada nama Allah. Dia yang dituliskan di RAI itu sebagai generic name. Saya mau dibaptis, Pak. Ini jadi masalah. Saya kan udah bilang dari kemarin sama RT. Saya nggak apa-apa dibaptis, ya. Tapi untuk tanda beriman saya nggak sanggup. Ayo. Ya memang itu dari atas lah ya. Kalau itu kan paksaan itu dari atas itu. Mari kita mencari Kita kebenaran. bicara tentang Itu katanya mau jawab soal nama nggak? Mau jawab soal nama nggak? Siapa tuh namanya tadi? Katanya Jason, yang mau share screen tuh apa tuh? Jason, saya mau share screen bentar ya. Iya, share screen silakan untuk nama ya. Maksudnya nanti lanjut ke topik yang lain. Bentar ya. Enggak, aku mau jawab dulu nama setelah kamu. Saya share screen dulu ya. Iya. Ini bentroknya tuh gara-gara itu. Kalau dituliskan dengan Tuhan saja mungkin nggak jadi pusing. Ini kan Ibrani pusingnya ya. Begitu. Bukan Ibrani. AI kan. Udah kelihatan ya. Ini ketikaan udah. Musa dengan Allah sembarang sebenarnya Allah Tuhan. Nah ini aja, pokoknya ini aja. Katakan ya, Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan itu huruf kapital semua. Itu di dalam LA itu merujuk kepada Hokrios. Hokrios itu merujuk kepada tetragrammaton. Jadi LAI ini ikutin cara LXX, bukan yang Septuaginta yang itu ya, yang abad kedua kata Bang Tristan. Tetapi ini ikutin cara LXX, menuliskan kere menjadi ketip. Ketip aslinya kan dalam bahasa Ibrani itu tetragrammaton, 4 huruf suci. Tetapi diucapkan oleh orang Yahudi ketika ketemu 4 huruf suci itu menjadi Hashem atau menjadi Tuhan lah. Boleh itu. Kalau ho di bahasa Yunani itu, kalau ho di bahasa Yunani kan itu artinya aku, ku. Iya. Kurios, Tuhanku gitu. Maksudnya nama ganti aja. Jadi nama ganti ikutin cara LXX, LAI ini. Tuhan. Itu yang sedang saya kejar. LAI itu untuk mengubah lagi. Tuhan itu menjadi tetragrammaton, tapi ternyata nggak mau. LAI tetap ingin seperti King James dan juga Septuaginta LXX. Ya udahlah, saya juga bukan penguasa ya yang bisa merubah-rubah kitab Alkitab kan. Tapi Tuhan juga memakai segala cara lah. Cara itu cara Tuhan, bukan cara manusia. Jadi Tuhan ini adalah nama ganti generic name dari tetragrammaton. Saya akan bacakannya. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku. Jadi yang Tuhan itu itulah namaku untuk selama-lamanya. Ya, paham. Dan itulah sebutan. Gak mungkin nama Tuhan itu Tuhan gitu kan? objektif. LXX. Kenapa harus LXX aja sih? Jadi itu jawaban untuk Bang Tristan dan juga Pak Fahmi. Ya. Saya mau tanya sama Bro Pam, boleh nggak ini? Pak Yons. Silakan aja. Yang lain mau nyambung juga masalah. Tentang nama atau bukan? Boleh.
beda. Kalau bukan tentang nama, aku masuk dulu soal nama. Jadi nggak ganti topik dulu. Ya, saya pernah lihat di satu surat. Di situ dikatakan Yahoo. Ya, kalau ini cuman pendapat ya. Ya makanya pendapat sini. Ini diskusi atau apa nih? Siapa namanya Apiang? Diskusi aja, ini lagi diskusi atau diskusi. Lagi ngobrol-ngobrol kan ya, bukannya lagi debat kan ya? Nggak debat ini. Iya. Jadi kalau mau debatnya sama Munir aja. Oh, pusing gua. Kalah. Silakan Pak Pras. Iya, gua silakan kalah. Silakan Pak Pras. Iya enggak, gua enggak mau pusing. Obat pusing gua, Panadol gua habis. Jadi gua takut gua malu. Enggak bergurau. Pak Munir banyak kemajuan. Ya lanjut jelaskan masalah ini. Nih, masalah enggak. Aku nggak tahu kalian ngomong apa. Aku nyelip dari tengah-tengah. Kalau aku lihat konsep bahwa Allah punya nama itu adalah karena adanya dewa-dewa yang dianggap sebagai Allah oleh orang-orang zaman dulu. Makanya sekalipun Musa tadi dikatakan itulah namaku, itu YHWH, tapi kan Musa tetap tanya. Jikalau mereka bertanya, siapakah namamu? Tuhan jawab, I am that I am. Katakanlah aku adalah aku. Aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Gitu. Jadi sebenarnya Allah itu nggak punya nama. Karena dia adalah satu-satunya. Hanya dia yang adalah I am that I am, nggak ada nama. Nama itu otomatis menunjukkan Allah itu seperti apa, adalah pewahyuan dirinya. Makanya kamu bilang tadi adalah sifat, iya, itu adalah pewahyuan tentang diri Allah bagaimana. Oleh karena itu di dalam Alkitab banyak ada kayak nama Allah, itu nama El Shaddai gitu. Itu menunjukkan Allah di dalam sifatnya Allah adalah Allah yang bagaimana. Tapi Allah sendiri nggak ada nama. Kemudian kamu bicara tentang Allah. Ini sorry ya. Kalau kamu bicara Allah adalah Allah, tetapi kalau itu adalah nama, maka buat kita orang, Allah itu bukan Allah yang kami bicarakan. Allah itu ya Allahnya kamu. Yang bernama Allah yang bernama Allah itu adalah Allahnya Islam dan Allahnya Kristen, bukan Allah. Kemudian saya melihat bahwa jikalau kita bicara tentang Allah itu tentu bicara tentang bukan masalah pengakuannya. Allah yang aku percaya adalah pencipta, dia kata gitu ya. Semua orang yang mengakui hal yang sama, maupun dia apa juga dia mengakui tentu Allah yang dia sembah adalah pencipta. Tetapi apakah benar dia adalah Allah pencipta dan tidak, bukan dilihat dari pengakuan awal, tetapi adalah dilihat daripada yang dinyatakan. Benar gak? Itu adalah Allah pencipta itu sendiri. Itu. Jadi demikian menurut aku. Mantap. Ini bagus nih, Pak Pras ini bagus ini. Itu betul. Pendapat ya, itu aku pendapat ya. Aku nggak mempelajari soal nama segala. Tapi dari ngomong-ngomong aku nangkepnya begitu. Ya bagus itu, Pak Pras benar itu. Itu bagus. Jadi, mengapa Tuhan? Gini. Jadi gini. Saya lihat objektifnya apa? Jadi kan secara pemaknaan itu mungkin Pak Pras itu bisa dibenarkan. Pemaknaan itu kan lebih kepada perenungan. Tapi yang dibicarakan tadi sama Jason itu adalah kembali kepada teksnya. Nah, kalau kami debat sama LAI tentang ada kata Allah di kitab kalian, tentu kita harus adakan investigasi. Dari 2 video LAI satu mengatakan serapan dari bahasa Melayu. Untuk kata Tuhan yang digunakan oleh orang-orang Melayu di masanya, mungkin ada di Injil, terjemahan Kruil di situ di zaman dulu. Ya. Satu lagi dari Arab. Dari Arab. Sementara dokumen Arab satupun tidak ada yang menunjukkan dari kawan-kawan Kristen di dokumennya, tidak ada satupun yang pernah menuliskan kata alif lam lam ha disambung di dalam dokumen manapun di Kristen. Nggak ada. Yang ada bismi al-ab pokoknya itulah
Al Kudus, apa tuh? Bukan, saya lupa. Nggak ada al apa Allah di situ, nggak ada. Adanya Al